Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita semua dipanggil bukan untuk benar, tapi untuk menjadi satu. Karena kalau jadi satu itu pasti benar. Tapi kalau rebutan siapa yang benar, itu bisa jadi perpecahan, malah menjadi tidak bersatu. Suami istri itu juga berjanji supaya menjadi satu, dua menjadi satu. Bukan benar salah. Tapi kalau berantem itu rebutan siapa yang benar, siapa yang salah. Lah ya kan ya, tidak ada gunanya toh. Benar terus pasangannya menderita, terus benarnya itu artinya apa? Karena panggilan kita bukan untuk benar, tapi untuk bersatu. Dan kalau bersatu itu pasti benar. Karena berarti tidak hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kita diciptakan itu baik adanya. Maka pada dasarnya kita itu baik. Kalau ada yang bersatu, itu pasti yang baik-baik yang bersatu. Tetapi terutama kita dipanggil menjadi satu, itu bukan hanya satu dengan sesama atau suami dengan istri, tetapi satu dengan konteks. Maksudnya begini, setiap hari kita hidup itu di dalam peristiwa-peristiwa. Apapun peristiwanya. Nah, dalam peristiwa itu kita mesti menyatu. Saya dengan konteksnya itu menjadi satu, bukan terpisah. Maka di situ dalam kesatuan itu kita bisa menemukan kehendak Allah. Karena dalam setiap peristiwa, dalam konteks itu terdapat rencana Tuhan yang baik untuk semua yang ada di dalam konteks itu. Kalau kita hidup jadi satu dengan konteks, maka di situ tidak ada persaingan. Yang ada adalah penerimaan. Yang ada adalah pengalaman. Bukan memikirkannya, tetapi mengalami dan mensyukurinya. Saya hadir sepenuhnya. Dan saya menjadi bagian dari konteks itu. Bukan terasing dari konteksnya. Tetapi itu berarti kita harus hadir sepenuhnya, tidak membawa banyak beban masa lalu, tidak membawa juga kekhawatiran akan masa depan, dan juga tidak membawa kepentingan-kepentingan kita sendiri. Tetapi hadir sepenuhnya, membuka diri, siap menerima apa saja, menanggung segala sesuatu dan percaya segala sesuatu. Dan kemudian menjadi satu dengan peristiwanya, dengan konteksnya. Pada saat itulah kemudian kita bisa mengerti bahwa hidup itu sudah utuh, sudah lengkap. Dan selalu mempunyai sesuatu yang indah untuk kita meskipun kita tidak tahu. Karena justru the nature of a gift is surprise. Karena itu kalau kita tidak tahu, kita hadir dalam konteks, dalam sebuah peristiwa tanpa banyak menafsirkan dan memikirkan, tetapi terbuka, pada waktu itulah kita menjadi satu dengan konteks itu dan kemudian kita mengenal kehendak Allah. Untuk kita sendiri dan juga untuk seluruh konteks, seluruh peristiwa itu. Disitulah kemudian kita menemukan sukacita hidup kita. Kita tidak membawa beban, kepentingan-kepentingan pribadi egoistik dalam setiap peristiwa. Karena kalau kita mempunyai kepentingan egoistik, kadang-kadang kita tidak bisa melihat yang lain yang tidak masuk dalam rencana pribadi kita. Dan kalau tidak masuk dalam rencana, seringkali kita kemudian tergesa-gesa ingin keluar dari peristiwa itu. Nah, kemudian kita tidak masuk menjadi satu dengan peristiwa yang sedang kita hadapi. Tetapi itu berarti kita tidak hadir sepenuhnya. Dan kita kehilangan kehadiran Tuhan yang sebetulnya punya rencana indah untuk kita. Disitulah pentingnya dalam setiap kehadiran kita mengosongkan diri. Kita hadir sebagai keterbukaan. Kita hadir sebagai kesiapsediaan untuk menerima apa saja. Dan kemudian disitulah kita menemukan rencana Tuhan yang memang kita tidak tahu. Nah, di sini dibutuhkan kerendahan hati. Tidak tahu tidak berarti bahwa tidak ada berkat. Maka kalau dalam sebuah peristiwa,
Misalnya mau bertemu dengan seseorang, jangan dibebani oleh banyak pikiran dulu. Apalagi kita kenal orangnya. Waduh, orangnya begini. Waduh, orangnya begitu. Nanti pasti begini, nanti pasti begitu. Jangan begitu. Terbuka saja. Karena kadang-kadang, dan sering terjadi, Tuhan punya rencana yang begitu indah untuk kita. Maka mari kita hadir sepenuhnya. Percaya sepenuhnya. Dan disitulah berarti kita sungguh-sungguh hidup pada saat ini. Dan memang dalam hidup sepenuhnya itu kita mencapai kepenuhannya karena kita bertemu dengan Tuhan sendiri. Kita menjadi satu dengan setiap peristiwa. Sehingga kita tidak pernah terasing, tidak pernah menjadi orang asing di luar konteks. Dan di situ kita menemukan kedamaian. Karena kita bersatu, berarti tidak ada persaingan, tidak ada iri hati, tidak ada juga sakit hati. Mari kita hadir sepenuhnya dan terbuka sepenuhnya, karena mencintai berarti I am here for you. Dan Tuhan selalu hadir untuk kita dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.